Welcome. Sebelum mulai, subscribe dulu supaya gak ketinggalan update harian. Bel, bayangkan kamu sedang memandu mobil di jalan yang berkelok-kelok, tiba-tiba kamu melihat seorang temanmu sedang mengendarai sepeda di samping jalan. Kita semua pernah mengalami momen seperti itu, tapi apa yang terjadi setelahnya? Apakah kamu berhasil menghindari kesalahan yang sama dan tetap aman? Ataukah kamu justru mengulangi kesalahan yang sama lagi? Fenomena ini terjadi di setiap aspek kehidupan kita, mulai dari pekerjaan, hubungan, hingga kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas fenomena psikologi yang membuat kita mengulangi kesalahan, dan mengapa kita tidak bisa menghindari kesalahan yang sama. Kita semua pernah mengalami kesalahan yang sama berulang kali, meskipun kita tahu apa yang salah. Apakah itu kesalahan kecil seperti lupa membawa kunci, atau kesalahan besar seperti kehilangan pekerjaan? Fenomena ini terjadi karena kita memiliki pola pikir yang kaku dan sulit diubah. Kita seringkali terjebak dalam pikiran bahwa kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi ternyata kita tidak. Kita perlu mengubah cara kita berpikir dan bertindak untuk menghindari kesalahan yang sama. Mengapa kita tidak bisa menghindari kesalahan yang sama? Apakah karena kita tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, atau karena kita terlalu malas untuk belajar dari kesalahan? Atau mungkin karena kita memiliki kebiasaan yang sulit diubah? Kita perlu mengubah cara kita berpikir dan bertindak untuk menghindari kesalahan yang sama. Kita perlu belajar dari kesalahan dan menggunakannya sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Fenomena psikologi yang membuat kita mengulangi kesalahan sangat kompleks dan sulit dipahami. Kita perlu mengubah cara kita berpikir dan bertindak untuk menghindari kesalahan yang sama. Kita perlu belajar dari kesalahan dan menggunakannya sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Kita perlu mengubah pola pikir kita yang kaku dan sulit diubah. Kita perlu menjadi lebih kritis dan lebih berani untuk menghadapi kesalahan. Kita perlu mengubah cara kita berpikir dan bertindak untuk menghindari kesalahan yang sama. Kita perlu belajar dari kesalahan dan menggunakannya sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Kita perlu mengubah pola pikir kita yang kaku dan sulit diubah. Kita perlu menjadi lebih kritis dan lebih berani untuk menghadapi kesalahan. Kita perlu mengubah cara kita berpikir dan bertindak untuk menjadi lebih baik. Mengapa kita tidak bisa menghindari kesalahan yang sama? Apakah karena kita tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, atau karena kita terlalu malas untuk belajar dari kesalahan? Atau mungkin karena kita memiliki kebiasaan yang sulit diubah? Kita perlu mengubah cara kita berpikir dan bertindak untuk menghindari kesalahan yang sama. Kita perlu belajar dari kesalahan dan menggunakannya sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Fenomena psikologi yang membuat kita mengulangi kesalahan sangat kompleks dan sulit dipahami. Kita perlu mengubah cara kita berpikir dan bertindak untuk menghindari kesalahan yang sama. Kita perlu belajar dari kesalahan dan menggunakannya sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Kita perlu mengubah pola pikir kita yang kaku dan sulit diubah. Kita perlu menjadi lebih kritis dan lebih berani untuk menghadapi kesalahan. Kita perlu mengubah cara kita berpikir dan bertindak untuk menghindari kesalahan yang sama. Kita perlu belajar dari kesalahan dan menggunakannya sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Kita perlu mengubah pola pikir kita yang kaku dan sulit diubah. Kita perlu menjadi lebih kritis dan lebih berani untuk menghadapi kesalahan. Kita perlu mengubah cara kita berpikir dan bertindak untuk menjadi lebih baik. Kamu pernah merasa seperti terjebak dalam siklus yang tak pernah berakhir? Seperti halnya Adam, seorang pekerja kantoran yang telah berulang kali kehilangan dompetnya, meskipun sudah berulang kali memasang alat pengingat di ponsel dan meja kerjanya. Setiap kali, seperti mengulangi cerita yang sama, dia kembali ke tempat yang sama, dan kejadian yang sama terjadi.
Mengapa otak kita dapat terus-menerus memainkan pertunjukan yang sama, meskipun kita tahu apa yang salah? Ada sebuah eksperimen yang menunjukkan betapa sulitnya mengubah pola pikir. Peneliti meminta para peserta untuk belajar cara berjalan di sekeliling kubus. Setelah mereka mempelajarinya, peserta diberi instruksi untuk berjalan di sekeliling kubus dengan cara yang berbeda. Namun, sebagian besar peserta terus-menerus mengulangi pola yang sama, meskipun mereka tahu bahwa itu bukan cara yang benar. Mengapa otak kita begitu sulit untuk mengubah pola pikir? Ada juga kasus nyata yang menunjukkan betapa sulitnya mengubah pola pikir. Seorang wanita bernama Sarah yang telah berulang kali kehilangan kunci rumahnya, meskipun sudah berulang kali memasang alat pengingat di tas dan meja. Setiap kali, seperti mengulangi cerita yang sama, dia kembali ke tempat yang sama, dan kejadian yang sama terjadi. Mengapa kita tidak bisa menghindari kesalahan yang sama? Kasus-kasus ini menunjukkan betapa sulitnya mengubah pola pikir. Meskipun kita tahu apa yang salah, kita tetap terjebak dalam siklus yang sama. Mengapa otak kita begitu sulit untuk mengubah pola pikir? Apakah ada alasan tertentu di balik fenomena ini? Kasus-kasus ini menunjukkan betapa sulitnya mengubah pola pikir. Meskipun kita tahu apa yang salah, kita tetap terjebak dalam siklus yang sama. Mengapa otak kita begitu sulit untuk mengubah pola pikir? Apakah ada alasan tertentu di balik fenomena ini? Apakah kesalahan yang sama dapat menjadi bagian dari identitas kita? Mengapa kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama? Apakah kesalahan yang sama dapat menjadi bagian dari identitas kita? Misalnya, seorang pria bernama John yang telah berulang kali kehilangan kunci mobilnya, meskipun sudah berulang kali memasang alat pengingat di tas dan meja. Setiap kali, seperti mengulangi cerita yang sama, dia kembali ke tempat yang sama, dan kejadian yang sama terjadi. Mengapa kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama? Mengapa kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama? Apakah kesalahan yang sama dapat menjadi bagian dari identitas kita? Misalnya, seorang wanita bernama Lisa yang telah berulang kali kehilangan dompetnya, meskipun sudah berulang kali memasang alat pengingat di ponsel dan meja kerjanya. Setiap kali, seperti mengulangi cerita yang sama, dia kembali ke tempat yang sama, dan kejadian yang sama terjadi. Mengapa kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama? By the way, kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa subscribe. Masih banyak topik menarik lainnya. Bohong listrik. Mengapa kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama? Apakah kesalahan yang sama dapat menjadi bagian dari identitas kita? Misalnya, seorang pria bernama Mark yang telah berulang kali kehilangan kunci rumahnya, meskipun sudah berulang kali memasang alat pengingat di tas dan meja. Setiap kali, seperti mengulangi cerita yang sama, dia kembali ke tempat yang sama, dan kejadian yang sama terjadi. Mengapa kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama? Apakah ada alasan tertentu di balik fenomena ini? Mengapa kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama? Apakah kesalahan yang sama dapat menjadi bagian dari identitas kita? Misalnya, seorang wanita bernama Sarah yang telah berulang kali kehilangan kunci rumahnya, meskipun sudah berulang kali memasang alat pengingat di tas dan meja. Setiap kali, seperti mengulangi cerita yang sama, dia kembali ke tempat yang sama, dan kejadian yang sama terjadi. Mengapa kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama? Apakah ada alasan tertentu di balik fenomena ini? Mengapa kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama? Apakah kesalahan yang sama dapat menjadi bagian dari identitas kita? Misalnya, seorang pria bernama John yang telah berulang kali kehilangan kunci mobilnya, meskipun sudah berulang kali memasang alat pengingat di tas dan meja.
Setiap kali, seperti mengulangi cerita yang sama, dia kembali ke tempat yang sama, dan kejadian yang sama terjadi. Mengapa kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama? Apakah ada alasan tertentu di balik fenomena ini? Mengapa kita tidak bisa menghindari kesalahan yang sama? Kamu pernah mengalami situasi di mana meskipun sudah banyak belajar dari kesalahan, kamu tetap mengulanginya? Ternyata, otak kita bekerja dalam cara yang rumit ketika menghadapi kesalahan. Ketika kita membuat kesalahan, otak kita menyimpan informasi tersebut dalam memori jangka pendek. Namun, apa yang terjadi ketika informasi ini tidak diolah dengan baik? Sebuah penelitian di University of California menunjukkan bahwa otak kita cenderung memproses informasi negatif lebih lama dibandingkan positif, yang berarti kesalahan lebih sulit dilupakan. Kamu tidak salah, otakmu hanya sedang berusaha memperbaiki diri. Namun, bagaimana kalau informasi tersebut tidak diolah dengan baik? Kesalahan yang sama bisa terjadi berulang kali, meskipun kita tahu apa yang salah. Bagaimana kalau kita melihat kasus nyata? Seorang manajer perusahaan yang selalu gagal dalam presentasi, meskipun telah berulang kali belajar dari kesalahan, tetap gagal? Dia tidak bisa menghindari kesalahan yang sama. Mengapa? Fungsi otak yang terkait dengan kesalahan dan perilaku berulang adalah kunci. Salah satu bagian otak yang penting adalah hipokampus. Hipokampus memainkan peran penting dalam memori jangka pendek dan belajar. Jika hipokampus tidak bekerja dengan baik, kesalahan bisa terjadi berulang kali. Namun, bagaimana kalau kita ingin mengubah pola pikir kita untuk menghindari kesalahan yang sama? Pertama, kita harus mengidentifikasi apa yang membuat kita terus mengulangi kesalahan. Misalnya, apakah ada emosi tertentu yang membuat kita tidak fokus? Kedua, kita perlu belajar dari kesalahan tersebut. Jika kita bisa menganalisis apa yang salah, kita bisa menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Ketiga, kita harus mengubah pola pikir kita. Sebuah penelitian di University of California menunjukkan bahwa dengan latihan kognitif, kita bisa mengubah cara otak kita memproses informasi. Misalnya, jika kita sering gagal dalam presentasi, kita bisa memulai dengan latihan kognitif. Misalnya, kita bisa belajar teknik bernapas yang membantu kita tetap tenang dan fokus. Selain itu, kita bisa menggunakan teknik visualisasi untuk membayangkan presentasi yang sukses. Teknik ini telah terbukti efektif dalam membantu orang mengatasi rasa takut dan kegagalan. Jika kita bisa mengubah pola pikir kita bisa menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Namun, mengubah pola pikir bukanlah tugas yang mudah. Itu membutuhkan kesungguhan dan komitmen. Misalnya, jika kita sering mengalami kesalahan dalam pekerjaan, kita bisa mencoba teknik pengaturan lingkungan. Dengan mengatur lingkungan kerja yang mendukung, kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Selain itu, kita bisa mencoba teknik manajemen waktu yang efektif. Dengan memanage waktu dengan baik, kita bisa menghindari stres yang bisa mempengaruhi kinerja kita. Mengubah pola pikir untuk menghindari kesalahan yang sama juga membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar. Misalnya, jika kita sering mengalami kesalahan dalam hubungan, kita bisa mencoba teknik komunikasi yang lebih baik. Dengan berkomunikasi secara jujur dan terbuka, kita bisa menghindari kesalahpahaman yang bisa menyebabkan kesalahan. Selain itu, kita bisa mencoba teknik penyelesaian konflik yang efektif. Dengan memahami cara menyelesaikan konflik, kita bisa menghindari kesalahan yang bisa terjadi akibat konflik. Namun, mengubah pola pikir bukanlah tugas yang mudah. Itu membutuhkan kesungguhan dan komitmen. Misalnya, jika kita sering mengalami kesalahan dalam pekerjaan, kita bisa mencoba teknik pengaturan lingkungan.
Dengan mengatur lingkungan kerja yang mendukung, kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Selain itu, kita bisa mencoba teknik manajemen waktu yang efektif. Dengan memanage waktu dengan baik, kita bisa menghindari stres yang bisa mempengaruhi kinerja kita. Namun, mengubah pola pikir bukanlah tugas yang mudah. Itu membutuhkan kesungguhan dan komitmen. Misalnya, jika kita sering mengalami kesalahan dalam pekerjaan, kita bisa mencoba teknik pengaturan lingkungan. Dengan mengatur lingkungan kerja yang mendukung, kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Selain itu, kita bisa mencoba teknik manajemen waktu yang efektif. Dengan memanage waktu dengan baik, kita bisa menghindari stres yang bisa mempengaruhi kinerja kita. Mengubah pola pikir untuk menghindari kesalahan yang sama juga membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar. Misalnya, jika kita sering mengalami kesalahan dalam hubungan, kita bisa mencoba teknik komunikasi yang lebih baik. Dengan berkomunikasi secara jujur dan terbuka, kita bisa menghindari kesalahpahaman yang bisa menyebabkan kesalahan. Selain itu, kita bisa mencoba teknik penyelesaian konflik yang efektif. Dengan memahami cara menyelesaikan konflik, kita bisa menghindari kesalahan yang bisa terjadi akibat konflik. Namun, mengubah pola pikir bukanlah tugas yang mudah. Itu membutuhkan kesungguhan dan komitmen. Misalnya, jika kita sering mengalami kesalahan dalam pekerjaan, kita bisa mencoba teknik pengaturan lingkungan. Dengan mengatur lingkungan kerja yang mendukung, kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Selain itu, kita bisa mencoba teknik manajemen waktu yang efektif. Dengan memanage waktu dengan baik, kita bisa menghindari stres yang bisa mempengaruhi kinerja kita. Namun, mengubah pola pikir bukanlah tugas yang mudah. Itu membutuhkan kesungguhan dan komitmen. Misalnya, jika kita sering mengalami kesalahan dalam pekerjaan, kita bisa mencoba teknik pengaturan lingkungan. Dengan mengatur lingkungan kerja yang mendukung, kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Selain itu, kita bisa mencoba teknik manajemen waktu yang efektif. Dengan memanage waktu dengan baik, kita bisa menghindari stres yang bisa mempengaruhi kinerja kita. Namun, mengubah pola pikir bukanlah tugas yang mudah. Itu membutuhkan kesungguhan dan komitmen. Misalnya, jika kita sering mengalami kesalahan dalam pekerjaan, kita bisa mencoba teknik pengaturan lingkungan. Dengan mengatur lingkungan kerja yang mendukung, kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Selain itu, kita bisa mencoba teknik manajemen waktu yang efektif. Dengan memanage waktu dengan baik, kita bisa menghindari stres yang bisa mempengaruhi kinerja kita. Kita telah membahas bagaimana kesalahan dapat menjadi bagian dari identitas kita. Tetapi apa yang terjadi ketika kesalahan ini digunakan oleh pihak lain untuk mengontrol kita? Dalam psikologi gelap, kesalahan dapat digunakan sebagai alat untuk memanipulasi perilaku seseorang. Misalnya, jika seseorang memiliki kebiasaan mengulangi kesalahan yang sama, maka pihak lain dapat menggunakan ini sebagai cara untuk mempengaruhi keputusan mereka. Mereka mungkin akan menggunakan kesalahan ini sebagai alasan untuk tidak mempercayai diri sendiri, sehingga membuat mereka lebih mudah dikontrol. Ini adalah contoh bagaimana kesalahan dapat digunakan dalam psikologi gelap untuk mengontrol orang lain. Contoh nyata dari penerapan psikologi gelap ini dapat dilihat dalam kasus-kasus penipuan dan manipulasi. Penipu profesional sering menggunakan kesalahan dan kelemahan seseorang untuk memanipulasi mereka dan mendapatkan keuntungan. Mereka mungkin akan menggunakan kesalahan ini sebagai alasan untuk tidak mempercayai diri sendiri, sehingga membuat mereka lebih mudah dikontrol. Ini adalah contoh bagaimana kesalahan dapat digunakan dalam psikologi gelap untuk mengontrol orang lain. Jadi, bagaimana kita dapat melindungi diri dari penerapan psikologi gelap ini? Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa kesalahan dapat digunakan sebagai alat untuk memanipulasi perilaku kita.
kita harus waspada terhadap kesalahan yang sama yang kita ulangi, dan mencari tahu apa yang menyebabkan kita melakukan kesalahan tersebut. Dengan demikian, kita dapat menghindari kesalahan yang sama dan menghindari penerapan psikologi gelap. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap tanda-tanda manipulasi. Jika kita merasa bahwa kita sedang dipengaruhi oleh seseorang atau sesuatu, maka kita harus mencari tahu apa yang menyebabkan kita merasa demikian. Dengan demikian, kita dapat menghindari penerapan psikologi gelap dan melindungi diri sendiri. Dalam kesimpulan, kesalahan dapat digunakan sebagai alat untuk memanipulasi perilaku kita. Kita harus waspada terhadap kesalahan yang sama yang kita ulangi, dan mencari tahu apa yang menyebabkan kita melakukan kesalahan tersebut. Dengan demikian, kita dapat menghindari kesalahan yang sama dan menghindari penerapan psikologi gelap. Kita juga harus waspada terhadap tanda-tanda manipulasi, dan mencari tahu apa yang menyebabkan kita merasa dipengaruhi. Dengan demikian, kita dapat menghindari penerapan psikologi gelap dan melindungi diri sendiri. Dengan menyadari bahwa kesalahan dapat digunakan sebagai alat untuk memanipulasi perilaku kita, kita dapat menghindari penerapan psikologi gelap dan melindungi diri sendiri. Kita harus waspada terhadap kesalahan yang sama yang kita ulangi, dan mencari tahu apa yang menyebabkan kita melakukan kesalahan tersebut. Kita juga harus waspada terhadap tanda-tanda manipulasi, dan mencari tahu apa yang menyebabkan kita merasa dipengaruhi. Dengan demikian, kita dapat menghindari penerapan psikologi gelap dan melindungi diri sendiri. Dalam kesimpulan, kesalahan dapat digunakan sebagai alat untuk memanipulasi perilaku kita. Kita harus waspada terhadap kesalahan yang sama yang kita ulangi, dan mencari tahu apa yang menyebabkan kita melakukan kesalahan tersebut. Dengan demikian, kita dapat menghindari kesalahan yang sama dan menghindari penerapan psikologi gelap. Kita juga harus waspada terhadap tanda-tanda manipulasi, dan mencari tahu apa yang menyebabkan kita merasa dipengaruhi. Dengan demikian, kita dapat menghindari penerapan psikologi gelap dan melindungi diri sendiri. Dengan menyadari bahwa kesalahan dapat digunakan sebagai alat untuk memanipulasi perilaku kita, kita dapat menghindari penerapan psikologi gelap dan melindungi diri sendiri. Kita harus waspada terhadap kesalahan yang sama yang kita ulangi, dan mencari tahu apa yang menyebabkan kita melakukan kesalahan tersebut. Part 2 Dropping Tomorrow. Subscribe untuk notifikasi. Pengeras suara umum.